Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita persiapkan seluruh hati dan hidup kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada pagi hari ini kita akan mulai karena pertolongan yang datangnya dari Allah Tritunggal, Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan hadir di dalam kehidupan kita sekalian. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai, sebab firman-Nya berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang pertama. Lalu berdoalah Hana, katanya, "Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu." Berita anugerah terambil dalam Mika 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Petunjuk hidup baru dalam Mazmur 95 ayat 1-2. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagai gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan, mau memuji dan meninggikan nama Tuhan, karena Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang perkasa dan berkuasa. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan.
hanya bagimu Tuhan. Pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan takhtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan takhtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Tuhan yang ada, Tuhan yang ada selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang senantiasa kami tinggikan ya Bapa. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Tuhan yang akan berkati setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan yang akan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah mulut kami, biarlah hati kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan adalah Allah yang layak kami puji dan layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya sapa sekali lagi, Shalom. Ada sukacita hari ini? Boleh semuanya boleh bangkit berdiri. Pagi hari ini
kita mau datang ke bait Tuhan, kita mau datang dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Dengan hati yang senantiasa menyembah kepada Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Karena hari ini kita boleh merasakan kasih Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dengan hati yang penuh sukacita, kita mau katakan, kita mau datang ke bait Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Semuanya mari angkat tangan kita, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, oh, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, sorak-sorai bagi nama Tuhan. Tuhan adalah gunung batu kita,
Tuhan adalah kota benteng kita. Kita tidak perlu takut karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Walaupun badai menerpa, tapi tangan Tuhan yang akan mengangkat kita jauh lebih tinggi. Karena Dia adalah Tuhan yang benar. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sama-sama kita katakan, Kau gunung batuku dan kota bentengku. Batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Saat kita dalam keterpurukan,
kita harus selalu ingat, kita punya Tuhan yang setia, yang senantiasa menjadi sandaran kita. Setiap rencananya ajaib dan sungguh nyata bagi kehidupan kita, menolong dan berkati kita, serta hanya kepadanya kita berharap, karena Dia yang berkati, menyembuhkan dan memulihkan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaraku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik.
Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat Penebus dan Imam Agung kami menghampiri tahta kudus-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap anak-anak-Mu, segenap domba-domba-Mu di dalam pergumulan mereka masing-masing. Demikian pula ibu kami semu yang ada di Jakarta. Beliau walaupun jauh dari kami, tetapi tetap menjalin relasi komunikasi dan memperhatikan kami. Tuhan, dalam segala pergumulan kami, baik pergumulan kesehatan, hari ini yang sedang terbaring sakit, baik untuk anak-anak-Mu dalam naungan GKA Anugerah Tulung Agung, pos-pos BI-nya, saudara-saudara kami di lereng Gunung Wilis, Gunung Lawu, yang dalam pemulihan, kami mohon ya Tuhan, campur tangan-Mu, jamahan-Mu atas segala upaya yang dilakukan, baik medis maupun keluarga. Makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, Engkau berkenan memakainya menjadi saluran berkat kesembuhan kepada anak-anak-Mu. Karena kami sadar semuanya berangkat dari segala keterbatasan kami. Keterbatasan manusia, keterbatasan para medis sekalipun. Bagi mereka yang bergumul di dalam ekonomi, kami mohon Tuhan membukakan pintu berkat, menuntun di dalam bekerja dan meyakinkan bahwa pemeliharaanmu tak pernah henti dari anak-anakmu, jauh melebihi pemeliharaanmu atas burung-burung di udara dan rumput bunga di padang. Bagi anak-anakmu yang bergumul di dalam pendidikan, baik terkait biaya, baik terkait masalah kemampuan akademis, kami mohon Tuhan yang menolong kepada mereka. Tambahkan kerajinan, ketekunan, dan kemampuan akal budi, agar dapat menimba ilmu, keterampilan untuk masa depannya. Tuhan, kami pun berdoa untuk anak-anak-Mu yang bergumul di dalam kerohanian, kebimbang raguan. Kami mohon Kau yang menguatkan iman percayanya. Segenap firman yang telah pernah didengar, direnungkan, demikian pula puji-pujian Engkau gemakan kembali setiap kalbu anak-anak-Mu. Sehingga mereka yang putus asa dibangkitkan, disemangatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi anak-anak-Mu yang sudah waktunya berkeluarga, kami mohon Kau mempertemukan dengan anak-Mu juga, sehingga mereka bisa membentuk rumah tangga yang sesuai dengan kehendak Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan hidup dalam keberkatan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk anak-anak-Mu yang pada minggu-minggu ini berulang tahun. Terima kasih Engkau menambahkan usia 1 tahun kepada anak-anak-Mu. Dan biarlah dengan bertambahnya umur ini, anak-anak-Mu makin bersyukur kepadamu dan mempercayakan masa depannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebagaimana Tuhan sudah memimpin hingga hari ini, Tuhan pula yang akan memimpin sampai kepada kesudahannya. Tuhan, kami pun bersyukur untuk segenap rekan kerja, baik para rohaniwan, para majelis gereja, pengurus komisi, aktivis, guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah naungan YPKA, baik KB, TK, SD. Tuhan yang memberkati satu persatu.
tambahkan gairah semangat di dalam pelayanan sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Dan sadarkan bahwa suatu hari engkau akan minta pertanggungjawaban dari apa yang sudah diamanatkan. Dalam segala kekurangannya, Tuhan tambahkan hikmat bijaksana surgawi, kekuatan lahiriah batiniah untuk melaksanakan tugas pelayanan yang sudah diembankan oleh jemaat ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur gereja kami lahir dari pemberitaan Injil. Dan gereja kami lahir juga untuk memberitakan Injil. Terima kasih para pendahulu kami atas pertolonganmu telah memberikan teladan, keterbebanan. Sehingga ya Tuhan, lahir pos-pos PI, lahir lembaga pendidikan untuk memberitakan Injil pula, dan sudah menghasilkan alumni-alumni yang turut ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat mereka masing-masing. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang juga menambahkan beban kepada kami generasi masa kini, agar kami tetap menjadi generasi yang cinta jiwa-jiwa tersesat, generasi yang dipakai oleh Tuhan menjangkau mereka yang belum terjangkau demi kemuliaan nama Tuhan dan pelebaran kerajaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih, kami bersyukur Engkau menempatkan kami di negara Indonesia, kota Tulung Agung ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kebebasan beribadah dapat kami rasakan. Namun kami juga prihatin, di belahan-belahan sana masih banyak anak-anak-Mu yang tidak bisa menikmati keleluasaan seperti kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau terus menguatkan mereka dalam kesesakannya. Sehingga makin banyak tantangan, makin banyak rintangan, tetapi justru memperkuat iman percayanya sebagaimana diteladankan oleh rasul-rasul-Mu pada zaman kisah para rasul. Tuhan, kepada para pemegang kebijakan dalam pemerintahan ini, baik dari pusat presiden sampai kepada yang terbawah di desa-desa, di pelosok-pelosok, pamong desa, RT, RW, apapun juga. Ya Tuhan juga yang mengaruniakan rasa takut, hormat dan tanggung jawab. Baik secara vertikal kepadamu, horizontal kepada rakyat di negeri ini. Sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pengabdiannya dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Untuk tercapainya cita-cita bangsa kami yang hidup dalam keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Demikian ya Tuhan seru doa ini, yang akhirnya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri.
Bersama dengan umat Tuhan yang ada di muka bumi, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Begitu banyak berkat yang Hana terima dari Tuhan. Tuhan mendengar setiap doa dan pujian Hana, hingga Tuhan memberikannya seorang anak. Bahkan memakai anaknya itu kelak menjadi hambanya. Tetapi berkat terbesar Hana yang Hana terima adalah ia boleh semakin dekat dan mengenal dengan Tuhan. Hana menyadari bahwa Tuhan yang menentukan seluruh kehidupan manusia. Ini boleh menjadi refleksi bagi setiap kita. Berapa banyak berkat yang kita terima dari Tuhan setiap harinya. Bahkan kita masih kurang bersyukur menerima berkat itu daripada Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak saudara semuanya untuk senantiasa mensyukuri setiap berkat-berkat yang saudara terima daripada Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dan senantiasa meninggikan namanya di dalam setiap kehidupan kita. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Tuhan, hanya Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Hari ini Tuhan kami berterima kasih atas hari yang baru yang telah Engkau berikan bagi kami. Untuk kami boleh bersama-sama beribadah hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pedoman dalam hidup kami. Dan kami akan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan memberikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan pimpin jam pemberitaan firman Tuhan hari ini, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh, yaitu yang bernama Hana, dengan tema pujian Hana. Mari bersama-sama kita akan membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Ayat yang keempat, busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Ayat yang ke-6, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ayat yang ke-8, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Ayatnya yang ke-10, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pengarang lagu dari Swedia yang bernama August Ludwig Storm di usia yang ke-37 tahun terlihat muda. Dia sudah mengalami yang namanya sakit
pada tulang punggungnya dan dia mengalami kelumpuhan di dalam seumur hidupnya. Tetapi hal itu justru membuat Storm itu tidak menyerah. Tetapi dia justru Storm ini bertekuk lutut, berdoa dan menyembah kepada Allah. Karena dia tahu bahwa Allah itu yang berkuasa atas kehidupannya. Dia tetap setia untuk mengikut Tuhan dan mengiring kepada Tuhan. Dan bukan hanya di situ saja. Dia mengabadikan pengalaman itu melalui pujian penyembahannya kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukurnya hanya kepada Tuhan. Dan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan lagu yaitu Pujihu. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya di sini mencoba melihat bahwa kehidupan kita seringkali banyak orang Kristen yang ketika mereka mendapatkan berkat Tuhan, mereka mengatakan bahwa, wah, puji Tuhan, haleluya, Tuhan itu baik dan teramat baik dalam kehidupan saya. Mungkin seringkali ketika kita menerima berkat yang daripada Tuhan, kita dengan mudah mengucapkan kata-kata seperti itu. Tetapi tidak jarang ketika ada permasalahan dalam kehidupan kita, seringkali kita juga susah untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Bahkan tidak sedikit mereka yang undur dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat pada faktanya mereka ini lebih mencintai berkat yang daripada Tuhan daripada Tuhannya. Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yaitu tokoh Hana. Hana itu tidak seperti orang-orang pada umumnya. Kalau kita lihat bahwa di dalam pasal yang pertama sampai pasal yang kedua ini yang kita pelajari pada hari ini, di sini Hana itu lebih mencintai Allah. Kalau di dalam ayat yang ke-1 dikatakan bahwa lalu berdoalah Hana, katanya hatiku bersukaria karena Tuhan. Jadi Hana di sini bersukacita karena Tuhan, bukan karena berkat yang diberikan oleh Tuhan. Sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam, seharusnya Hana itu bersukacita karena Samuel. Mengapa? Karena untuk mendapatkan Samuel, Hana itu tidak gampang, tidak mudah untuk mendapatkan Samuel. Hana itu adalah seorang yang mandul. Dikatakan bahwa di dalam pasal yang pertama, suaminya itu mempunyai 2 istri. Madunya bernama Penina. Dan Penina itu mempunyai anak, sedangkan Hana itu tidak. Dan Penina itu selalu menyakiti hati Hana. Dan itu tidak jarang untuk dilakukan. Itu dilakukan bertahun-tahun oleh Penina. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi di sini kita melihat bahwa Penina itu selalu berdoa. Hana itu selalu berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya dia mendapatkan Samuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang didoakan selama bertahun-tahun Tuhan itu sudah berikan kepada Hana. Dia tidak mengatakan bahwa aku bersukaria karena aku mendapatkan Samuel. Tidak. Dia tidak mengatakan seperti itu. Tetapi dia mengatakan bahwa aku bersukaria karena
Tuhan. Perhatikan ini Bapak Ibu. Jadi Hana itu bersukacita karena Tuhan. Jadi meskipun dia mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, Hana itu tidak lupa akan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kita, mengapa Hana ini tidak lupa akan Tuhan? Mengapa Hana selalu memuji Tuhan? Bahkan dalam lembah kekelaman, dalam kesulitannya, dia masih terus senantiasa memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar untuk memahami apa sih pujian Hana itu yang dinaikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang pertama yaitu pujian Hana ini berbicara tentang iman. Hana di sini mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Kalau kita melihat dalam perikop ini ada 3 hal yang dilakukan oleh Hana. Yang pertama yaitu Hana itu mengakui bahwa Samuel itu adalah jawaban doa. Yang kedua, Hana juga mengatakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, aku ini loh bersukacita karena Engkau. Meskipun ya kita tahu bersama bahwa Samuel anak yang berharga ya, anak yang berharga. Dia persembahkan kepada Tuhan. Tetapi dia tetap bersukacita karena Tuhan. Yang ketiga, tidak hanya dia mengakui dan mengatakan di hadapan Tuhan, tetapi Hana juga membuktikan imannya dengan tindakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Hana dia tetap mempersembahkan Samuel, anak yang berharga itu, kepada Tuhan sesuai apa yang telah dinazarkan oleh Hana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang iman yang teguh di dalam Tuhan, itu pastinya dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan. Bukan di atas segala kondisi atau dibangun di atas dasar berkat-berkat yang Tuhan telah berikan. Ketika kita membangun, ketika kita mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu, kita masih bisa tetap untuk menaikkan rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sekalipun itu dalam lembah kekelaman. Dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami hal-hal yang baik, kita dengan mudah kita menaikkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mengatakan bahwa puji Tuhan, haleluya. Tetapi ketika kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja, tidak jarang kita bertanya bahwa di mana Tuhan itu? Mengapa Engkau izinkan ini terjadi, Tuhan? Bahkan ketika kita mengalami pergumulan yang begitu berat, bahkan berkepanjangan,
Seringkali kita mengatakan bahwa Tuhan, apa sih maksudnya Tuhan itu? Apa sih maunya Tuhan itu? Dalam keadaan yang seperti itu, kita ini membutuhkan iman yang teguh di dalam Tuhan. Iman yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. John Calvin mengatakan bahwa penyembahan kepada Tuhan itu tidak terdiri dari kata-kata, tetapi dalam iman, harapan, dan doa. Kalau kita melihat di dalam pasal yang pertama, di situ dikatakan bahwa di ayat yang ke-8, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Hana ini menangis. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hana? Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tidak berhenti untuk berdoa menyembah kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa imannya itu teguh di dalam Tuhan. Sekalipun dia dalam kesulitan, dalam lembah air mata, imannya itu tidak tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu menjadi satu kekuatan dan penghiburan bagi Hana. Kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9a. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian dengan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kita, untuk kita boleh mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Sekalipun ada badai yang menerpa kita, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Poin yang kedua, pujian Hana itu juga berbicara tentang pengenalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Hana di sini juga mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau kita melihat bahwa di dalam pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, di situ dia mengatakan dan memperkenalkan sifat-sifat Allah yang begitu luar biasa. Dan dia tahu secara lengkap, berarti dia mempunyai pengenalan yang baik akan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam perikop ini, ada beberapa sifat-sifat Allah yang bisa kita temukan bersama di dalam pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 ini. Di situ yang pertama ada Hana itu mengatakan bahwa Allah itu Maha Kudus. Di ayat yang kedua dikatakan bahwa tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu Maha Kudus. Yang kedua dikatakan di ayat yang ketiga,
Hana juga mengatakan bahwa Allah itu maha tahu. Di ayat 6 sampai ayat yang ke-8 bahkan ayat yang ke-10, di situ Hana juga mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa. Allah lah yang menguasai kehidupan. Hidup manusia itu ada di tangan Tuhan. Jadi Tuhan itu yang pegang kendali atas kehidupan kita. Bahkan Tuhan juga yang pegang kendali atas kehidupan Hana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, apa sih yang lebih penting? Nyawa? Atau apapun yang kita miliki saat ini? Kita harus pahami bahwa sebenarnya yang lebih penting adalah Hana itu mengatakan bahwa Tuhanlah yang lebih penting dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8, Hana juga mengatakan bahwa Allah itu meninggikan dan merendahkan orang. Di ayat yang ke-8b dikatakan bahwa Allah itu juga yang mengendalikan alam semesta. Jadi di ayat yang ke-8 di situ dikatakan bahwa Tuhan yang mempunyai alas bumi. Dia yang menaruh daratan. Artinya bahwa Tuhan itu yang menciptakan alam semesta. Tuhan yang melakukan semuanya itu. Bukan orang-orang di sekitar kita. Tetapi semuanya itu Tuhanlah yang melakukan semuanya itu. Kita bisa melihat di ayat yang ke-10a, Allah itu juga menjadi hakim di atas seluruh bumi. Kemudian di ayat yang ke-10b, di situ juga Allah yang mengangkat dan menurunkan raja dan penguasa di atas bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya itu. Ketika Hana ini mempunyai pengenalan akan Tuhan bahwa Allah itu maha kudus, maha tahu, Allah itu maha kuasa, dan Hana itu juga menggambarkan bahwa Allah itu juga adalah Allah yang maha kasih. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-9, Dia mengasihi orang yang benar dan bersandar hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, mengapa sih Hana kok sampai bisa memperkenalkan sifat-sifat Allah itu begitu luar biasa, begitu lengkap? Ya, kalau kita teliti, kenapa kok sampai Hana ini mengetahui semuanya, bisa tahu sifat-sifat Allah dengan baik. Mulai dari kekuasaannya, kemahatauannya, kemahakuasaannya, dan Allah maha kasih. Jawabannya karena dia ini, Hana ini mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Bahkan tidak hanya dia mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, dia juga mengalami Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya itu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Semakin kita mengikut Tuhan, seharusnya kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Semakin kita mengenal Tuhan, harusnya kita mengalami Allah dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang baik dan benar. Pengenalan kita akan Tuhan itu bukan hanya berbicara mengenai kita tahu bagaimana sifat-sifat Allah itu. Tetapi kita juga harus tahu bagaimana supaya kita ini mempunyai pengenalan yang baik dan benar akan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan kita membaca dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah ini kita melihat bahwa seorang Hana itu mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Bahkan dia ini mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan. Hana adalah seorang penyembah. Hana adalah seorang pendoa. Dan dia selalu menaikkan pujian, penyembahan hanya kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu dia lakukan kepada Tuhan. Bahkan di dalam lembah air mata pun, di dalam kesulitan pun, itu Hana tetap melakukannya. Menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Apakah dalam keadaan yang baik-baik saja kita bisa memuji Tuhan? Hanya dalam keadaan baik-baik saja kita memuji Tuhan? Tetapi ketika kita dalam lembah kekelaman, dalam lembah air mata, masih bisakah kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan pengagungan kita kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Hana bisa untuk melakukan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita meneladani, kita belajar dari Hana. Seharusnya kita mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan, mempunyai pengenalan yang teguh di dalam Tuhan, sehingga kita pun tetap bisa menaikkan pujian, pengagungan hanya kepada Tuhan. Kiranya kita senantiasa untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan, di setiap saat, di setiap waktu kita naikkan kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama belajar dari satu tokoh yaitu Hana. Sekalipun Tuhan dalam lembah air mata, tapi kiranya kami boleh senantiasa untuk kami boleh belajar bahwa kami harus terus untuk menaikkan pujian penyembahan hanya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang kami sembah, Allah
yang menjadi penolong bagi kami, Allah yang menjadi sandaran kami, dan Allah yang menjadi gunung batu kami Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan memimpin kehidupan kami. Dan kiranya kami boleh senantiasa untuk mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan dan mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga kami pun Tuhan, meskipun dalam keadaan yang berat sekalipun, kami tetap bisa untuk menaikkan pengagungan hanya kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang beribadah di gereja kita. Dan terima kasih untuk pelayanan dari Evangelis Teresia. Boleh dipakai Tuhan, layanannya semakin luar biasa. Dan jangan lupa 2 hari lagi berangkat ke Surabaya. Mewakili gereja untuk mengikuti seminar dalam rangka pengabaran Injil di dalam khotbah. Kita doakan untuk Evangelis Teresia yang 2 hari lagi harus disekolahkan lagi 2 hari. Kemudian untuk jadwal tukar mimbar, sesuai dengan jadwal tukar mimbar Sinode GKA minggu kelima di bulan September 2024, gereja kita akan dilayani oleh Evangelis Krisnamurti dari GKA Elion Surabaya. Sementara untuk hamba Tuhan kita, Bapak Pendeta Yohanes, akan melayani di GKA Kasih Karunia Cengkong, Bojonegoro ya Pak? Dekat Pak, enggak ke Banyuwangi lagi. Kemudian untuk kelas katekisasi baptisan diadakan selesai ibadah umum jam 10 di kantor gereja. Kiranya segenap peserta kelas katekisasi baptisan bisa mengikuti. Berita duka telah berpulang ke rumah Bapa di surga pada hari Minggu 15 September 2024. Ibu Tin Suratini, yaitu mama dari Bapak Sony. Jenazah telah dimakamkan pada hari Minggu 15 September 2024 di TPU Gunung Tugel, Pagerwojo. Berkenan dengan itu, segenap jemaat GKA Anugerah Tulungagung menyampaikan turut berbela sungkawa. Adakah Pak Sony dan keluarga hadir? Mohon bangkit berdiri. Oh ya, turut berbela sungkawa Pak. Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Puji Tuhan, Panitia Natal 2024 telah terbentuk dan nanti akan ditahbiskan oleh Bapak Pendeta. Maka untuk nama-nama yang kami sebut, mohon bisa maju ke depan. Yaitu Bapak Lastro Prayogo, Ibu Teresia, Evangelis Teresia Paskalin Aprilia, Bapak Anton Hudianto, silakan maju ke depan. Ibu Sandra Laurina, Saudari Michelle William, Saudari Ronatama Simangunsong, Ibu Nora Hisman Denita, Ibu Sri Andadari, Ibu Tirsa Supriyasyati, Bapak Andre Prasetyo, Ibu Eka Yuniar, Ibu Ika Setiasih, Saudara Lukas Setiawan, Saudara Burce Ronaldo Adu, Saudari Juventia Alexandrain, Ibu Cu Caiwi, Saudara Albert Alvian Kosasi, Bapak Pandu Kurniawan, Bapak Suwandi
Saudara Herianto. Warta berikutnya adalah untuk ibadah Usinda Jumat 27 September pukul 17 dengan tema Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang menyertai engkau, dengan pembicara Evangelis Teresia. Dan untuk kegiatan persekutuan doa pagi, persekutuan tengah minggu, komisi wanita, persekutuan komisi remaja dan ibadah sekolah minggu berjalan sebagaimana jadwal-jadwal yang sudah ada. Selamat berbahagia, selamat berulang tahun untuk Ibu Cucewi, Saudara Albert Alfian Kosasi, Evangelis Ruslan Suprapto, Bapak Yusuf Sadono, Ibu Nur Alfifah Afri Marlita, Saudari Kevin Emmanuel Ferrand, Bapak Bobby Prasaja Kurniawan, Saudari Esther Martiana Sendrato, Ibu Ika Setiasih, Ibu Yosiko Gunawan. Selamat berulang tahun, Tuhan memberkati. Sekian warta dari saya, kami silakan kepada Bapak Pendeta Yohanes untuk pentabisan panitia Natal. Demikian jemaat Tuhan, nama-nama yang sudah dipanggil ke depan dan telah dipilih ya dan ditetapkan untuk menjadi panitia Natal di tahun 2024. Sebentar kita akan mendoakan bersama supaya hamba-hambanya ini boleh diberi hikmat oleh Tuhan dan diberi kemampuan untuk dapat mengerjakan setiap tanggung jawab dan panggilan yang sudah Allah tetapkan dalam hidup mereka, tentu sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Mereka boleh lakukan dengan baik dan seluruh rangkaian kegiatan Natal di 2024 ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan dan kita semua boleh diberkati Tuhan. Amin. Dua bagian firman Tuhan saya akan bagikan kepada saudara pada pagi hari ini. Yang pertama 1 Timotius 1 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan dukung dalam doa. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk hamba-hambanya yang akan melayani dalam kepanitiaan ini. Bapa yang di surga, kami menyerahkan segenap anak-anak-Mu yang berdiri di altar Tuhan pada pagi hari ini. Mereka telah terpilih dan mereka telah bersedia untuk memberikan diri mereka untuk melayani dalam kepanitiaan Natal di tahun 2024. Kami mohon kemurahan dan kasih karunia Tuhan, hikmat Allah Tuhan curahkan bagi mereka dan berikan kepada mereka kemampuan untuk mereka boleh mengerjakan setiap tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Kerinduan kami Tuhan lewat kinerja mereka, Tuhan Engkau boleh memberkati kegiatan Natal yang kami akan kerjakan di gereja kami Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan seluruh umat Allah boleh diberkati melalui pelayanan yang mereka kerjakan. Beri mereka kesehatian, kebersamaan dan hikmat Allah Tuhan limpahkan bagi mereka. Sehingga sungguh Tuhan lewat hidup mereka Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, lengkapi seluruh hamba-hamba-Mu yang telah memberikan hidup mereka untuk melayani dalam kepanitiaan ini Tuhan. Terima kasih Bapa,
terima kasih. Kami melantik seluruh anak-anak-Mu dalam kepanitiaan Natal 2024 ini atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi jemaat yang beribadah secara online boleh memberikan persembahan secara transfer ke rekening gereja yang tertera di layar saudara. Untuk yang bertugas dipersilahkan, kita akan pujikan Bersyukurlah. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagian berlindung padanya. Bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagian berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak. Bagi jemaat yang sudah memberikan persembahan, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan,
jikalau pada saat hari ini kami boleh memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang Kau telah berikan buat setiap kami ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini boleh menjadi berkat buat gereja ini, boleh dipergunakan untuk melayani Engkau, pelayanan-Mu di gereja ini ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat, kebijaksanaan buat para majelis yang mengelolanya, kiranya Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk doa penutup dan doa berkat, mohon dan kasih untuk Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi yang akan memimpin kita dalam doa. Kita akan pujikan doksologi. Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu sebab Allah begitu baik menjaga dan memelihara setiap hidup kami. Bahkan sampai pada pagi hari ini kami pun masih diberikan kesempatan dan hak istimewa untuk kami dapat beribadah dan melayani Tuhan. Kiranya persembahan hidup kami pada pagi hari ini Tuhan berkenan dan Tuhan dipermuliakan atas ibadah dan pelayanan yang kami kerjakan. Tuhan memberkati buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Demikian juga seluruh sidang jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, semua Tuhan pelihara. Dan apa yang dikerjakan jemaat-Mu Tuhan yang membuat berhasil. Bahkan ketika kami hari ini sedang menghadapi berbagai kesulitan dan pergumulan apapun bentuknya, kiranya kami tetap dapat menjadi saksi Tuhan yang hidup. Lewat pergumulan yang kami hadapi, kami pun tetap dapat memuliakan Tuhan. Dan banyak orang-orang yang boleh tetap diberkati melalui kehidupan dan keberadaan kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun, Tuhan yang boleh memberkati dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan yang akan menambahkan kekuatan iman dalam hidup mereka, sehingga mereka terus menjadi jemaat-jemaat yang semakin bertekun dan setia kepada Allah. Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Mereka yang sedang sakit dan lemah, Tuhan melawat dan berkasih karunia untuk mengaruniakan kesembuhan dan pemulihan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan dimuliakan atas jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah dan pelayanan kami pada pagi hari ini, kami mohon pimpinan, penyertaan dan berkat Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya di dalam salib Kristus engkau menemukan dasar yang kokoh bagi imanmu, jangkar yang kuat bagi pengharapanmu, dan jaminan yang teguh bagi pengampunan dosamu. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal menyertai dan memeliharamu kemanapun engkau pergi dan berada, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan mengambil waktu saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.